Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kang Sumirat ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya, video di channel YouTube Kang Sumirat. Ya. Nah, di video kali ini ya, saya akan membuatkan video panduan ya, bagaimana cara kita membuat kontak form ya, ataupun formulir kontak, di mana formulir ini biasanya kita pasang di website ya. Nah, seperti ini, seperti teman-teman lihat di sini, misalkan contohnya kita akan mengirimkan pesan gitu ya. Di sini kan diperlukan ada form nama, terus ada email, judul, dan isi pesan ya. Misalkan kita mau ngirim pesan ke si pemilik website ini, misalkan di sini ada saungmarketing.id ya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya ya? Bagaimana cara kita membuat seperti ini? Data ini perlu sekali ya jika teman-teman memiliki sebuah website ya, atau apalagi kita menjual produk ya. Kita memerlukan data setiap orang yang datang mengunjungi website kita. Nah, untuk apa sih data itu kita kumpulkan? Nantinya setelah data itu masuk ke sistem kita bisa menawarkan produk yang kita punya ya. Seperti itu. Jadi intinya banyak ya. Selain kirim pesan, kita juga nantinya bisa menawarkan produk. Ini juga bisa interaksi dengan mereka ya. Ketika mereka bertanya, kita bisa menjawab seperti ini. Ini yang paling simple ya. Ini yang sederhana, nama, email, judul, dan isi pesan. Namun bagaimana jika gaya form ini misalkan seperti ini ya. Misalkan teman-teman punya produk mobil ya. Misalkan di sini automobil toyota.com ya. Di sini ada formulir form trade-in ya. Di mana si pemilik website ini memerlukan nama, alamat, email, nomor telepon, merek mobil, tipe, tahun, dan lain sebagainya ya. Ini datanya. Nanti ke depannya si pemilik ini gampang menghubungi mereka yang berminat dengan tukar tambah mobil. Nah, seperti ini. Ini gampang banget teman-teman. Caranya nanti kita akan praktekkan ya. Namun yang paling simpel ada seperti ini. Namun sebelum lanjut ke video berikutnya, ya teman-teman silakan bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Kita langsung aja biar cepat. Pertama, teman-teman perlu memiliki website ya. Yang pertama itu ya, websitenya berbasis WordPress ya. Oke, yang pertama teman-teman harus menginstal dulu plugin yang namanya kontak form ya. Sebenarnya tutorial ini banyak ya sudah dibahas. Namun untuk teman-teman yang baru pemula, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama masuk teman-teman ke bagian plugin, lalu tambah baru ya. Ya, bagian plugin tambah baru, lalu di sini teman-teman cari namanya kontak form. Kontak form 7. Oke. Di sini sudah muncul kontak form 7 ya. Saya sudah menginstalnya, jadi saya sudah aktif ya. Jika teman-teman sudah aktif, maka di sini akan tampil tampilan seperti ini. Bagian kontak form, add new. Bisa klik di sini add new ya. Maka akan tampilan seperti ini. Ya, add new ini seperti ini. Mau tambah, silakan tinggal teman-teman klik tambah. Oke, secara default ya, kontak form ini menampilkan nama, email, subjek, dan isi pesan ya, seperti itu. Jadi ini teman-teman kita bisa kasih nama dulu ya. Misalkan kita mau membuat halamannya apa nih? Misalkan kirim pesan misalkan ya. Kirim pesan. Di sini sebelumnya sudah membuat kirim pesan. Di sini akan membuatnya nama kontak ini kirim pesan 1 ya. Kirim pesan 2 deh. Yang 1 sudah saya tadi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa merubah dari nama-nama ini ya. Ini kan masih bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa merubah dengan cara merubah nama di sini di versi Indonesia. Ya, bisa dirubah nama, kecuali ya bagian ini nggak usah. Misalkan di sini bagian email Anda ya. Terus di sini untuk kasih judul misalkan. Terus di sini pesan Anda misalkan di sini. Anda. Oke, ini kata submit ini bisa diganti dengan kirim. Kalau teman-teman nggak mau merubah juga nggak menjadi masalah ya. Ini hanya versi Inggris ke Indonesia. Jika sudah, teman-teman bisa klik langsung simpan di sini. Oke, ya. Terus masuk di bagian email. Nah, di bagian ini teman-teman bisa menggunakan
tag yang sudah disiapkan ya. Di sini di bagian email ini, masuk di sini kita bisa menggunakan tags your name, your email, your subject ya. Tapi ini udah otomatis ya bawaannya. Nanti kita akan praktekkan seperti apa sih tampilannya. Oke, di bagian form email ini ya, di sini adalah settingan untuk data yang masuk ke email kita ya. Di sini ini bisa memasukkan email kita. Jadi ketika pengunjung mengirim pesan, nanti masuknya pesannya itu masuk ke email mana gitu ya. Kalau ini kan site admin email. Jadi ini masuknya ke email yang sudah kita pasang di bagian pengguna di sini ya. Email kita ini memasang menggunakan email apa. Nanti akan email masuk ke email yang kita pasang di sini. Tapi teman-teman juga bisa merubahnya dengan email yang teman-teman punya ya. Nanti kita akan cek dulu, bisa dirubah dengan email yang lain ya, selain dari yang digunakan untuk website ini. Ini biarkan default aja, nggak masalah ya, biarkan. Terus di sini bagian subjek untuk judul ya. Nanti kita akan praktek. Di sini email header bisa, di sini bagian body ya, ataupun pesan intinya di sini masuknya nanti emailnya ke sini ya. Ini data customer, data pengunjung nanti akan berada di sini ya. Jadi ini settingannya. Kita akan praktek dulu. Kita akan masuk, coba kita akan save dulu ya. Klik di sini save. Oke, sudah tersimpan ya, tidak terjadi error di sini. Langkah berikutnya teman-teman, kita akan membuat halaman dulu ya. Kita mau memasang kontak form ini di mana, di halaman ataupun di postingan ya. Saya akan contohkannya di halaman. Misalkan kita masuk ke bagian halaman ya, kita akan klik bikin baru. Oke, di sini ada halaman ya. Misalkan teman-teman mau menambahkan halamannya itu bisa aja kontak ya, ataupun tanya jawab seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Misalkan di sini saya membuatnya contoh kontak form ya. Nah, di bagian ini bagian halaman ini ya, teman-teman masukkan kode kontak form yang sudah kita buat tadi. Misalkan tadi saya membuatnya di mana? Di sini ya. Nah, bagian ini kita akan copy ya. Ya, biasa di blok, salin, lalu masukkan di sini. Tempel ya. Nah, kode ini akan kita pasang di halaman ini. Jadi nanti ini halamat linknya seperti ini. Oke. Nah, karena ini saya menggunakan fitur WordPress klasik ya, jadi tampilannya seperti ini. Tapi teman-teman kalau nanti beda ya, bisa menginstal plugin klasiknya ya. Jadi ini halaman yang versi pertamanya seperti ini. Jadi tidak begitu ribet ya. Jika sudah, teman-teman bisa tinjaunya dulu ya, ataupun mensimpan sebagai draft juga apa-apa. Tinjau. Oke, seperti ini ya. Ini halaman, anggap saja ini halaman kontak ya. Contoh kontak form, misalkan di sini ada nama, ada masukan email, ada judul dan pesan ya. Misalkan jika sudah cocok, teman-teman bisa men-save-nya dulu ya. Kita akan save dulu. Oke, jika sudah tersimpan, kita coba tampilkan ya. Klik kanan di bagian tab baru. Oke, di sini muncul. Kita akan coba praktekkan isi ya. Nama misalkan Sumirat ya. Misalkan di sini, lalu emailnya misalkan menggunakan saung. Emailnya ya, ini aja deh, silat ya. Terus judulnya misalkan ini cuma tes, ini cuma tes, ini cuma tes saja. Lalu di sini klik pesan, kirim. Oke, di sini ada thank you for your message has been sent. Ini berbahasa Inggris, nanti kita bisa rubah ya. Artinya, oke, email sudah terkirim ya. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Yaitu kita coba akan masuk ke email utama kita ya. Nah, di sini ada pengirim ya. Ini nama website kitanya ya, sebagai pemilik. Kita akan coba. Di sini ada subjeknya. Di sini juga ada subjeknya. Di sini ada pengirim emailnya ya. Kita akan bahas tuntas dulu. Nah, emailnya terkirim seperti ini ya. Jadi misalkan ini nama website kitanya ya. Ini dari layanannya ya, servernya. Ini nama si pengunjung tadi, misalkan namanya Sumirat ya. Ini emailnya, ini judul emailnya tadi ya, yang di sini ya, judul email ini. Terus isi pesan ya, isi pesan tuh seperti ini.
Oke, jadi emailnya terkirim nanti seperti ini. Kita bisa jawab langsung ya, sebagai pemilik website kita bisa menjawab langsung melalui email ya. Oke, kita akan bahas dulu ya. Kita bisa nggak sih merubah bagian ini ya, merubah bagian ini ya, dan mengisi atau merubah fitur lainnya. Oke. Oke, yang ini ya. Tadi ada nama di bagian email. Kalau ini sudah paham ya, ngerti. Ini bagian emailnya. Kita ya, ini bisa diganti menjadi email milik yang lainnya ya. Atau teman-teman mau mendefaultnya sebagai email ini nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Yang penting email ini harus sering dibuka ya. Terus di sini from site title. Jadi site title-nya judul websitenya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini nama website kitanya ya. Terus di sini si pengirimnya tadi ya. Nah, kayak ini ya, pengirimnya. Oke, ini judul maksudnya, ini untuk judulnya, ini nama pengirimnya ya. Terus bagian yang subjek itu masih tetap judulnya bisa dipasang, ini subjeknya. Ya, ini judul ya. Ini judul subjeknya ya. Terus bagian mana lagi? Bagian message body ya. Message body itu berarti bagian yang isi sini ya. Nih, dari sini ke bawah ini bagian body di sini ya. Di bagian prompt-nya your name berarti ini nama si pengirim tadi ini ya. Sama emailnya sudah ya, ngirim nama email. Terus untuk subjeknya ya, subjeknya apa, jadi bisa kita masukkan juga di sini ya, seperti ini. Ini juga subjek. Jadi ini untuk tujuannya untuk memudahkan si pemilik website ya. Oh, ini emailnya tentang apa sih, masuknya dari mana gitu. Oke, terus di bagian message body ini isi pesannya ya, isi pesannya seperti ini. Nah, ini isi pesan ya. Ini bisa kita hapus, nanti kalau kebanyakan ini juga bisa hapus. Nah, bisa nggak sih merubah bagian ini? Ini bisa, teman-teman bisa. Misalkan saya mau merubahnya dengan email ini ya, sounddigital.net email misalkan. Terus ini judulnya bisa nggak sih kita rubah? Bisa dong ya. Ini bisa menggunakan misalkan kontak. Tadi judulnya apa ya, kita contoh kontak form ya. Ataupun teman-teman bisa merubah form ini judul ini ya dengan yang lainnya ya. Misalkan ini contoh form. Silakan teman-teman bisa mengkreasikan sendiri. Ini juga bisa dihapus, nggak jadi masalah. Ini sebagai subjek judul ya. Nah, ini sebagai subjek judul. Nah, ini seperti ini ya, subjek judulnya nih pengirimnya. Oke, ini bisa juga merubah, ataupun teman-teman bisa memasukkan dari sini kode-kodenya ya. Bisa, misalkan di sini tadi set titelnya biar gampang. Oke. Contoh. Oh. Di sini untuk subjeknya kita mau memasang nggak apa-apa, kalau tidak juga nggak apa-apa. Misalkan halaman contoh ininya, halaman ini misalkan untuk data customer, contoh kontak form, ataupun misalkan di sini kontak pesan ya, kita bisa memasukkannya di sini sebagai subjeknya biar kita gampang mengeceknya. Ini bisa teman-teman masukkan, misalkan sini data pengunjung misalkan. Ini bisa teman-teman ganti di sini ya. Mau dihapus ininya nggak masalah ya. Ini sebagai tanda aja sih. Terus di sini bagian message body-nya ya, mau menampilkan from email nggak apa-apa, mau dihapus juga nggak apa-apa ya sebenarnya ini ya, karena subjek di sini juga sudah ada ya, di bagian ini sudah ada. Mau dibiarkan default seperti ini bisa ya. Di sini misalkan mau dirubah isi pesan, ini bisa aja teman-teman ya. Sini judul ya. Misalkan teman-teman mau masukkan di bagian message body ini apa, misalkan your email. Di sini your email sudah ada ya, subjek juga sudah ada. Misalkan di sini juga teman-teman mau menambahkan, misalkan di sini mau menambahkan email ya, biar gampang, misalkan emailnya apa.
Ini teman-teman bisa masukkan kode ini ya, copy, masukkan di sini. Ini seperti ini bisa ya. Yang penting kode ini ada di sini, bisa ditambahin di sini. Oke, jika sudah, kita akan coba save dulu ya, berhasil ataupun. Oh iya, untuk bagian message, ini kan tadi ada bahasa Inggris ya, seperti ini. Kontak terkirim ini bisa dirubah ke bahasa Indonesia. Misalkan teman-teman, jadi ini adalah halaman ketika mereka sudah mengisi pesan, maka akan didirect pesannya seperti ini. Misalkan, terima kasih sudah mengisi formulir ini ya, senyum seperti ini ya. Kita coba save, kontak from save sudah tersimpan ya. Kita akan coba masuk ke yang tadi, kita coba refresh dulu. Kita akan coba masukkan kembali ya, misalkan tadi namanya Mirat, contoh, ini contoh ya, emailnya misalkan dari sini. Kita akan ulangi lagi, misalkan ini tes formulir ya, tes formulir saja Kang ya. Seperti ini ya. Kita akan perhatikan ada perbedaan nggak sama yang tadi ya. Kirim. Nih, terima kasih sudah mengisi formulir ini. Nah, tadi kan kita sudah merubah bagian pengecekan bagian emailnya ya. Bagian email ini, emailnya akan masuk ke sini ya. Jadi kita akan mengeceknya di email yang ini ya. Misalkan kita mengeceknya di email yang ini. Saya ini pakai email ya yang ini. Oke, di sini sudah ada ya. Di sini sebagai pengirimnya ya. Ini sebagai tanda aja. Ini contoh formnya ya. Contoh form, terus data pengunjung. Kita akan coba cek. Nah, seperti ini ya. Kita tadi kan di bagian apa? Di bagian form ini kita mengasih tandanya sebagai pesannya kontak form misalkan. Terus di bagian subjeknya teman-teman juga merubah ya. Di bagian sininya sebagai data pengunjung gitu ya. Ini untuk memudahkan teman-teman aja untuk pengecekan ya. Teman-teman bisa merubah yang lain, misalkan di sini kalau teman-teman menggunakan syarat pendaftaran seminar misalnya, teman-teman bisa merubahnya di sini sebagai formnya ya, subjeknya. Jadi untuk memudahkan nanti pengecekan teman-teman. Oke, di sini. Terus kita cek sorry bagian ini ya, pengunjung terimanya, ini untuk subjeknya, ini untuk isi pesannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi gampang sekali bagaimana cara kita membuat kontak form seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa menghubungi mereka ya, berinteraksi dengan mereka, membalas email mereka. Oke, itu baru beberapa fitur ya. Oke, bagaimana cara kita menggunakan ataupun menambah fitur lain ya. Misalkan seperti kita membutuhkan nomor telepon ataupun nomor kontak WA ya. Ataupun ada checkbox, ataupun ada drop down ya. Kita teman-teman masuk ke bagian form ini, di bagian setting yang seperti ini, paham ya. Ini gampang banget sebenarnya. Kita menambahkan formulir yang lain, misalkan kita menambahkan nomor telepon. Kita bisa klik bagian telepon. Kita mau memasangnya di bagian mana nih? Bagian di bawah email ataupun di bawah judul. Misalkan di bawah judul deh. Ya, di sini teman-teman spasi dulu biar gampang. Masukkan ya, posisi kursornya di sini ya. Masukkan, klik bagian tel. Nah, di sini kita akan coba masukkan misalkan nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal langsung klik aja di sini ya. Nah, namun sebelum klik ini, teman-teman pastikan sudah mengklik bagian ini ya. Ini di sini ada kode ya. Copy, teman-teman harus di-copy kode ini, lalu insert di sini ya. Maka kode tadi masuk di sini ya. Nah, untuk kita akan coba tes dulu. Kita akan save dulu. Save ya. Sini ya, ini tidak terjadi error. Kita coba cek di bagian kontak form ini. Kita coba refresh. Nih, di sini ada kolom khusus ya, kosong. Cuman di sini nggak ada judul. Ya, tidak ada judul di sini. Maka kita harus menambah labelnya. Misalkan di sini nomor WhatsApp. Jadi label ini teman-teman bisa pakai ya. Misalkan label tutup ya, pembuka. Lalu teman-teman masukkan lagi di sini kurung buka,
sorry, slash dulu, label ya. Jadi ada pembuka, label pembuka sama label penutup sama seperti ini ya. Oke, kita akan coba cek. Ini kasih nama di sininya, misalkan nomor WhatsApp. Seperti ini. Kita akan cek, save. Oke, kita akan masuk lagi sini, kita refresh. Nah, sudah muncul ya nomor WhatsApp. Itu teman-teman bisa ngisi di sini. Ya. Nanti pengunjung bisa memasukkan nomor WhatsApp juga. Oke, itu baru satu. Namun teman-teman belum bisa berhasil ya jika sudah pasang ini. Ya, nanti kontak nomor ini tidak masuk ke email, ya, ke pesan. Kita ada perlu tambahan juga di bagian mailnya, klik bagian mail. Ya, di bagian masuk ke bagian message body di sini, ya. Teman-teman harus memasukkan kode yang tadi. Memasukkan kode yang teman-teman copy paste tadi ya. Copy ya ketika memasukkan form ini kan tadi mengcopy ya. Coba masukkan di sini di bagian bawah pesan ataupun bawah judul tadi. Judul. Misalkan di bawah judul paste aja lah yang tadi ya, misalkan. Nah, ini. Oke, ini kan nomor kode yang tadi kita copy ya. Teman-teman di sebelahnya bisa kasih nomor kontak, nomor WhatsApp misalkan. WhatsApp itu ya. Nih seperti ini ya. Ini opsional ya, boleh ditambahin boleh enggak ya, cuma ini untuk memudahkan teman-teman saja. Ya. Di sini kode yang tadi kita simpan. Ya sudah, kita klik save dari sini ataupun dari sini juga sama aja ya. Oke, kita akan cek masuk lagi ke sini. Ya, coba refresh dulu. Kita akan paste lagi. Ya, misalkan di sini. Oh, silat. Ini anggap aja saya sebagai pengunjung web ya. Silakan sini paste form WhatsApp gitu ya. Judulnya. Sini masukkan nomor misalkan 08 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Contoh ini hanya contoh form untuk penambahan nomor WhatsApp ya. Kita akan perhatikan lalu klik kirim. Terima kasih sudah mengisi formulir. Kita akan cek ke email utama kita ya. Sini kita akan balik lagi. Kita akan coba refresh dulu. Oke, masuk ya di sini. Ada dua sekaligus nih. Coba kita klik. Nih, ya yang barusan kita isi contoh form. Terus di sini bagian subjeknya contoh form WhatsApp ya. Jadi si pengunjung mengisinya judulnya seperti ini. Ya, terus di sini pengunjung itu mencantumkan nomor telepon tadi ya, nomor WhatsApp tadi. Nah, teman-teman juga bisa menambah fitur-fitur yang lainnya. Oke, seperti ini. Jadi perlu diperhatikan ketika mau menambahkan fitur lain, misalkan seperti WhatsApp, teman-teman harus mengcopy mempastenya ya kode tadi di bagian email ini ya, di bagian body ini. Kalau tidak mencantumkan kode ini, maka si pesannya ini tidak masuk ke email bagian bodinya. Tuh, teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan fitur lainnya seperti drop down, checkbox, ataupun yang lainnya ya, teman-teman silakan tinggal tonton video berikutnya setelah ini ya. Supaya tidak terlalu panjang durasinya video ini, maka saya terbuat secara terpisah. Kita akan bahas bagaimana cara membuat fitur drop down, checkbox, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya. Lanjut ke video berikutnya.